Hai gengs, ketemu lagi dengan Uki di channel Uki. Hari ini aku akan membahas sebuah ulasan novel yang berjudul Rintik Tawa 1000 Senyum untuk Setiap Tetes Air Mata. Nih, covernya seperti gini nih. Ini merupakan karya atau karangan novel dari seseorang penulis novel hebat di Indonesia, yaitu Rosa Amanda Salim. Dengan penerbitnya adalah Jubilee Enterprise, atau di sini di dalam buku ini penerbitnya adalah PT Elex Media Komputindo, dengan memiliki halaman tebalnya sekitar 340 halaman. Saya beli ini di Gramedia sekitar 40-an ya. 25 nih waktu itu aku dapat diskon kalau nggak salah ya. Sehingga dapat door prize meriah nih. Nah, coba dilihat dari covernya ini. Dari tadi judulnya adalah Rintik Tawa ya. 1000 senyum untuk setiap tetes air mata. Jadi mungkin novel genre ini bersifat sedih, haru, dan nantinya endingnya pasti bakal bahagia. Nah, mau tahu kan kisahnya? Nah, saya akan jabarkan sinopsisnya. Sinopsis dari novel ini adalah Jelita itu merasakan kepedihan. Itu ketika merasakan kepedihan ya, ketika kakaknya itu meninggal, kecelakaan waktu itu ya, kecelakaan katanya. Lalu ditangani oleh mungkin yang kalau disebutnya itu adalah PKL, orang yang melakukan PKL di sebuah rumah sakit yang memang ditangani oleh bapaknya sendiri, yang merupakan seniornya nih, kalau nggak salah nih ya, di rumah sakit yang ditangani oleh bapaknya sendiri, itu Dokter Pratama kalau nggak salah ya. Dan juga ditangani oleh seorang pekerja praktik, itu Edmund. Karena ada kesalahpahaman atau ada kesalah teknisan atau kesalah tanganan itu oleh yang dilakukan oleh Dokter Edmund dan juga itu, sehingga berakibat fatal, yaitu nyawa Jericho tidak bisa diselamatkan. Jadi Jelita itu merasakan kepedihan yang sangat mendalam dan terlarut dalam kesedihan ketika tahu bahwa kakaknya meninggal. Karena kenapa? Karena selama ini di rumahnya dia tidak dekat dengan ayahnya, malah dia lebih dekat dengan kakaknya. Kenapa dia tidak dekat dengan ayahnya? Karena ayahnya Jelita itu menganggap bahwa Jelita itu pembunuh ibunya. Kenapa sih? Kenapa disebut pembunuh ibunya? Karena dia menganggap bahwa memang pembunuh ibunya, karena pada saat proses melahirkan Jelita itu ibunya langsung meninggal. Memang katanya nih di dalam novel ini mengatakan bahwa ada pada saat kehamilan Jelita itu terjadi komplikasi, atau apakah harus memilih bayi yang diselamatkan ataukah seorang ibunya. Dia memilih bayinya yang harus diselamatkan, seperti begitu katanya. Nah, setelah Jelita tumbuh dan berkembang dewasa, mereka punya teman-temannya yang praktik di rumah sakit ya, di rumah sakit yang ditangani oleh bapaknya sendiri, yaitu Dokter Pratama. Namun dan di sana juga ada Dokter Edmund. Nah, Dokter Edmund awal cintanya sebenarnya mereka tuh terjadi cinlok nih. Awal mulanya mereka itu kayak disuruh dulu nih, awalnya disuruh hal-hal yang lebih sepele. Nah, ketika hal-hal yang sepele tidak dikerjakan maksimal, dihukum dengan cara yang konyol. Wow. Sampai dengan sering berjalannya waktu, mereka berdua itu tumbuh rasa cinta dan tumbuh rasa suka satu sama yang lain.
Sehingga pada waktu itu ketika melihat portofolionya Bapak Dr. Edmund mengerjakan skripsi, kalau nggak salah ada salah satu skripsinya berjudul tentang kakaknya Jelita langsung nangis dan langsung terkejut mengenai hal itu. Dia langsung marah-marah ke Dr. Edmund, lalu dia lari karena dia tahu bahwa dia yang gak becus menangani kakaknya ketika kakaknya sedang berada di penanganan rumah sakit yang ditangani oleh dia. Nangis sampai akhirnya dia kalau gak salah mengalami kecelakaan, tertubruk ya, karena sampai dia di rumah sakit dan ditangani langsung oleh bapaknya dan Dr. Edmund. Sampai ketika dia tersadar, dan beberapa saat kemudian wisuda dengan gelar dokter anestesi, kalau nggak saya dokter ya, gelar dokter. Bapaknya itu sampai terharu berkaca-kaca gitu loh. Wow. Dan Jelita baru mulai merasakan kasih sayang seorang dokter Pratama atau ayahnya sendiri. Dan setelah itu mereka menikah, kalau nggak salah mereka menikah dengan Dr. Edmund. Dan endingnya berakhir bahagia seperti begitu. Nah, jadi pesan moral yang bisa diambil dari pembelajaran di novel ini, Rintik Tawa, 1000 senyum untuk setiap tetes air mata, adalah jangan terlalu dalam kesedihan, karena mesti kita harus tatap masa depan yang cerah. Karena kita kalau terlalu dalam kesedihan itu, hidup kita mungkin tidak akan maju dan tidak akan mau berprogres dan berproses. Karena dengan kalau misalnya kita tidak terlalu dalam kesedihan, insya Allah kita akan tetap maju dan berprogres dan terpacu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, kita harus berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan, sekecil apapun, kerjaan yang enteng. Kalau misalnya kamu membuat kesalahan yang kecil yang bisa berakibat fatal, mungkin bisa menjadi kecelakaan atau bisa menjadi merugikan bagi kamu. Oke? Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. See ya.